Pemirsa, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan Saring Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan menguak sedikit tentang perjalanan seorang anak petani di desa yang memiliki keinginan untuk berkreasi teknologi yang pada waktu dulu masih kecil. Anak ini berpikir bahwa bagaimana pesawat itu bisa terbang. Waktu SD ketika ada pesawat lewat, anak ini selalu melihat ke atas, bahkan bersorak-sorak, jatuhkan duit, jatuhkan duit. Itu bahasa dulu ketika masih SD. Namun demikian, tidak lupa sekarang ini dia sudah besar dan sudah bisa mewujudkan impiannya, membuat pesawat yang kata orang dulu ketika gagal bukan merupakan suatu halangan. Namun anak ini sungguh kreatif dan ada indikasi untuk mencoba. Oleh sebab itu, marilah kita temuin siapa dia, anak seorang petani di desa. Hari ini kita akan mewawancarai Mas siapa namanya, nanti akan memperkenalkan diri. Yang sudah saya katakan di awal bahwa anak ini sejak SD sudah memiliki keinginan untuk membuat pesawat. Rasa penasaran itu, apakah benar begitu? Mari kita bersama-sama, dan bagaimana motifnya untuk membuat pesawat itu, berapa kali mencoba gagal dan sebagainya, dan atas dasar apa anak seorang petani ini bersikeras untuk mewujudkan keinginan. Selamat sore Mas. Selamat sore. Namanya siapa Mas? Mas Kesit. Ya, lengkapnya Mas. Sartono. Tinggal di Desa Trirahayu ya Mas? Trirahayu, Lampung, Sawaran. Iya. Jadi sudah berkeluarga Mas ya? Sudah punya anak. Siap. Jadi sejak kapan Mas? Katanya Mas, saya mendengar dari tetangga, dari kawan itu membuat pesawatan. Apa itu maksudnya itu? Oh ya, pesawat RC, pesawat remote control. Itu pesawat remote control sekitar setahun yang lalu lah. Setahun yang lalu Mas? Yang lalu saya mulai membuat. Awalnya itu karena penasaran. Penasaran kenapa sih pesawat bisa terbang padahal sayapnya diam saja kan gitu. Ya sering beberapa kali naik pesawat tapi nggak tahu teknik cara terbangnya seperti apa gitu ya. Akhirnya saya browsing, terus terang memang browsing YouTube, dan di situ juga ketemu channel yang bermain tentang pesawat remote control. Saya mulai merakit dengan cara sendiri gitulah ya. Walaupun dari plan orang lain, saya coba rakit, sudah jadi, saya coba terbangkan. Jadi ketika terbang paling 2 detik jatuh. Tapi tidak putus asa Mas ya? Enggak. Karena masih penasaran kenapa bisa begitu. Sudah terbang aja udah seneng banget. Baru 2 detik aja sudah seneng. Artinya berhasil. Bikin lagi, kalau nggak salah sampai 5 kali hancur. Yang kelima itulah terbang sekitar 2 menit. Turun hancur lagi. Jadi saya buat pesawat sudah sekitar 15-an pesawat. Dengan hancur terus ya. Hancur terus, tapi sudah mulai bisa. Itu ada kawan lewat teman di Facebook ya. Teman di Facebook memberitahu katanya harus main simulator. Mas, main simulator dulu, kalau nggak bisa boros nanti. Saya juga nggak tahu simulator itu apa. Nah, setelah itu saya dikirimi itunya, simulatornya dikirimi. Saya belajar seminggu lah.
Setelah itu baru saya mulai lancar menerbang. Kalau saya sih tidak salah dengar ini Mas, katanya sejak SD itu Mas itu punya keinginan apa yang kuat gitu katanya. Gimana itu? Oh ya, waktu SD masih kecil lah ya. Ya, masih kecil ya. Masih kecil. Kebetulan rumah saya nggak begitu jauh dengan bandara begitu ya. Sering lewat pesawat, wah seneng banget kalau Ya, pesawat terbang itu minta duit tuh. Minta duitnya kan begitu. Dari situ saya juga begitu kok bisa seperti itu. Pengen juga bisa menerbangkan bahkan dulu. Pengen bisa menerbang. Naik lah begitu minimal gitu bisa terbang ya bareng pesawat. Nah, dari situ mulai ya keinginan rasa penasaran waktu SD timbul lagi sekarang ini. Setelah beberapa kali naik terus rasa penasaran itu masih tetap muncul karena nggak tahu ya sistem pesawat itu bisa terbang kenapa. Akhirnya saya coba aja buatlah, lihat di YouTube, buat coba bisa terbang atau enggak gitu. Ternyata ya berhasil sekarang udah berhasil. Terus terbang. dukungan keluarga bagaimana Mas tentangnya? Awalnya ya keluarga sih mendukung aja ya awalnya karena buat coba-coba gitu. Keluarga juga penasaran, istri saya juga penasaran apa bisa apa enggak sih. Ya betul. Nah, dari situ setelah saya buat, waktu saya pertama nerbangkan, istri saya, anak saya juga ikut ya, menyaksikan begitu. Nah, setelah jatuh ya tepuk tangan seneng gitu. Ya, sekarang sudah ya karena kalau saya bilang sih modalnya di awal aja yang mahal, ya nggak begitu mahal banget lah, sekitar 1.500.000 untuk awalnya, tapi kan bisa ganti-ganti untuk pesawat 10 pun bisa karena di pindah-pindah aja mesinnya gitu. Nah, keluarga ya mendukung lah untuk hobi gitu. Bisa enggak Mas misalnya kita ngelihat apa itu pesawatnya, kemudian saya mendengar katanya Mas ini apa akan membuat pesawat yang bercirikan Buddha gitu, gimana kira-kira itu Mas? Oh ya, untuk pesawat yang bercirikan Buddha nanti saya tetap buat, tapi sementara ini saya sudah buat hanya motif warnanya saja, warna begitu. Bendera Buddhis, bendera biru kuning merah jingga itu sudah saya buat warna seperti itu. Nah nanti saya ingin yang bentuk stupa itu untuk di radarnya. Nanti saya mau mencoba radarnya itu bentuknya stupa. Oh iya, ternyata Mas ini apa itu motivasi untuk agama Buddha itu tinggi sekali gitu, sampai pesawat mau dibikin bercirikan Buddhis gitu anu Mas ya. Sebenarnya memang saya latar belakangnya di Buddha ya, aktivis Buddha lah. Gitu ya. Jadi saya ingin mengenalkan tentang Buddhis itu nggak hanya melewat ya ceramah-ceramah dan sebagainya, tapi melalui seni Mas ya. Seni ya, pesawat gitu lah. Karena kita lihat memang pesawat itu ada ya yang pesawat beneran Buddha air kan begitu. Tapi bentuknya ya masih ya standar internasional gitu. Seperti itu. Nah saya ingin yang versi RC-nya ini remote controlnya yang ada bentuk Buddhisnya gitu. Nanti bisa itu untuk di radarnya. Radar itu di kontrol pesawat yang belakang itu namanya radar vertical stabilizer, itu radar namanya, itu bisa dibuat untuk stupa itu bisa. Mas kalau saya lihat pesawatnya tuh bisa enggak Mas? Oh boleh. Ya. Oh ini ya. Ini yang duluan yang mana Mas? Ini yang dulu. Ini sudah bukan pertama ya, ini sudah beberapa kali. Kita kalau nggak salah ini ke 13 pesawat. 13. Nah, ini namanya model Ski Raw. Ski Raw ya Mas ya. Ya. Itu mesinnya di belakang ini, paling-palingnya. Kayak dorongnya di situ. Ini namanya radar, ini bisa dibentuk stupa yang saya bilang. Oh begitu. Tapi ini bisa terbang Mas ya? Bisa, ini udah beberapa kali terbang. Walaupun ini bentuknya udah udah kotor begini, tapi masih bisa terbang. Iya. Kebetulan ini sementara saya pensiunkan karena buat kenang-kenangan. Nah gitu, siap. Terus berikutnya Mas? Berikutnya ini pesawat yang terakhir saya buat. Ini masih terbang, tadi pagi juga saya udah terbangkan ini. Mau kemana tuh Mas terbang? di ini aja di depan rumah. Oh gitu ya. Ini masih lancar terbangnya, masih enak. Nanti misalnya kita mau coba gitu bisa Mas ya, dicoba sebentar saja gitu untuk. Bisa nanti kita coba. Oke. Kita coba terbangkan. Nah
sebelumnya belajar simulator dulu sebentar, nanti kita coba ini. Oke, siap. Terima kasih Mas ya atas informasinya. Wah, luar biasa ini tentang apa harapannya kepada, mohon maaf ini karena saya dengar tadi Mas Kesit ini berlatar belakang dari agama Buddha. Harapannya apa tuh Mas tentang pemuda-pemudi agama Buddha tuh Mas? Saya pinginnya kalau bisa bentuk pesawat itu ya ada yang pesawat yang beneran gitu ya. Nah, ya. Ada yang bener-bener misalnya punya orang Buddhis gitu ya, bentuknya ya dibikin bukan cuma gambar, kalau bisa bentuknya itu bentuk bercirikan Buddha gitu. Bisa Artinya bahwa agama Buddha itu supaya membumbung tinggi gitu Mas ya? Wah, artinya gitu. bisa dikenal lebih luas. Lebih luas oleh masyarakat. Baik Mas, terima kasih Mas ya. Nanti kita akan mencoba untuk menerbangkan ya Mas ya. Iya, ya. Oke, terima kasih Mas. Siap. Oke. Ya pemirsa, ini tadi yang Mas Kesit yang punya pesawat ini mau diterbangkan. Bisa apa tidak?